Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Vkom Berisik bersama aku Dalila. Hari ini kita bakal ngobrol bareng bersama seorang psikologi klinis, Ibu Shirley Asri, MPSI Psikolog. Beliau merupakan psikologi klinis yang berfokus pada dunia konseling dan psikoterapi. Ibu Shirley juga berpraktik di Rumah Sakit Awal Bros Hang Tuah Pekanbaru, juga di UPT PTSW Husnul Khotimah, dan juga di Puspaga Kota Pekanbaru. Langsung aja kita sapa narasumber spesial kita hari ini. Halo Ibu Shirley. Halo Dalila. Apa kabar Ibu? Baik, Dalila gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat sampai titik ini. Kita semua mau ngucapin terima kasih banyak sama Ibu karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di ruang podcast kita yang luar biasa ini. Oke, dengan senang hati Dalila. Terima kasih banyak Ibu. Oh iya guys, aku sebagai gen unggul aku nggak mau pilit-pilit informasi sama kalian. Buat kalian nih yang masih suka podcast di jalan, podcast di kamar mandi, podcast dalam pikiran sendiri, daripada kalian podcast di sana, mending kalian rasain langsung experience podcast di ruang Vkom ini. Karena Ibu, Vkom sendiri sudah terakreditasi unggul. Dan juga UWIR juga sudah terakreditasi unggul loh teman-teman. Buat teman-teman semua yang penasaran di mana sih cari informasi tentang pendaftaran UWIR, langsung aja pantengin Instagramnya di @uwirunggul dan juga Instagram kita di @vkomuwir. Karena UWIR ini menyediakan semua kebutuhan anak muda masa kini. Oh iya Bu, ngomongin nih masalah anak muda. Biasanya di 20-an awal nih saya juga ngerasain sendiri ya. Ekspektasi itu udah mulai muncul di mana-mana. Biasanya dalam menghadapi ekspektasi ini ada dua tipe manusia, Bu. Oke. Yang satu yang ingin mengejar achievement sebanyak-banyaknya atau over achievement karena dia mau membentuk hidup masa muda itu tidak untuk bermain-main gitu. Ada juga tipe manusia, ya udahlah ya Allah, kayak sungai aja ngalir aja, penting engkau kasih aja deh seberapanya, ikut aja. Jadi menurut pandangan psikolog, gimana nih dua tipe manusia ini, lebih baik yang tipe 1 atau tipe 2? Nih. Jadi kalau di dalam psikologi itu mungkin kita mengkategorikannya dalam usia dewasa awal, di mana usia 20 juga merupakan masa transisi dari SMA, terus tiba-tiba duduk di bangku kuliah. Bener banget. Yang dulu waktu SMA mungkin gurunya masih rajin sounding, Dalila tugas A, tugas B, Bener tapi banget. begitu kuliah memang kita sudah di-treat untuk responsibility penuh, jadi nggak ada di sounding, nggak ada di apa. Kalau emang kamu mau submit, enggak, nilainya tinggal dikeluarkan. Ya mungkin kurang lebih demikian. Jadi hal-hal transisi di awal kehidupan, lalu belum lagi tadi seperti yang Dalila bilang, seabrek-abrek ekspektasi dari lingkungan sekitar. Nah, kalau si individu mungkin belum mengenal apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan saya, atau mungkin sesimpel why sih saya masuk Fakultas Ilmu Komunikasi, Benar. itu juga akan menjadi faktor yang menambah daftar dalam tanda kutip kegalauan, ya kan, sehingga tuntutan-tuntutan dari lingkungan yang mungkin sebenarnya masih wajar, tapi karena kita belum siap, kita belum prepare dengan baik, itu juga bisa menjadi pemicu yang bikin kita mungkin lebih memilih ya udah deh, slow aja deh, tadi seperti yang Dalila bilang, biar aja deh mengalir, saya mengupayakan apa yang saya bisa, atau satu lagi masuk dalam kategori oke, lu jual gue beli nih tantangannya, apa nih kira-kira yang bisa buat gue lakukan lebih dan lebih. Tapi sebagai seorang psikolog, agar hidup ini lebih realistis, agar hidup ini lebih damai, tidak perlu mengkotak-kotakkan diri untuk menjadi si over ataupun menjadi yang si slow. Mungkin bisa ambil alternatif lain untuk berada di kurva normal aja pada umumnya. Jadi memang sadar why saya menjalani pendidikan di Fakultas Ilmu Komunikasi, lalu saya tahu apa target saya, dan saya memastikan saya akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi biar lebih sehat mentalnya, biar juga nanti daya lentingnya, resiliennya lebih baik, mungkin saya akan menyarankan tidak harus over atau slow, tapi paling tidak minimal beradalah di dalam kurva normal yang memang kebanyakan orang ada di ritme itu. Jadi gitu teman-teman, harus berada di kurva normal, jangan terlalu menggebu-gebu ke
mengkotak-kotakan diri lah ya Bu. Ibaratnya ya harus mengejar juga, tapi juga nggak boleh yang terlalu santai juga. Normal, kurva normal guys. Oke. Bahasa keren sekarangnya quarter life crisis Bu. Oke. Fase 20-an awal ya. Biasanya di fase-fase itu anak-anak muda tuh menggebu-gebu, jiwa-jiwa ingin divalidasi, pengen lagi banyak-banyak ke tempat curhat. Tapi kadang kita pengen curhat ke teman-teman. Senjata yang paling apa nih biasanya nih teman-teman nih mematahkan kita biasanya untuk Apa cerita. itu? Adu nasib Bu. Oke. Biasanya adu nasib nih parah sih. Kalau saya rasa ya kayak kok baru gitu. Oke. Aku kayak gini lagi. Kayak iya sih kalau dipikir-pikir nggak bersyukur juga nih ya Besti. Nah jadinya alternatifnya lari kemana Bu? Larinya itu jadinya ke chat AI atau biasanya Oke, GPT, chat Gemini GPT ya. atau gimana-gimana lah. Menurut Ibu sebenarnya untuk kita curhat ke chat AI atau chatbot itu sebenarnya boleh-boleh saja. Kalau misalnya boleh, apakah ada ambang batasnya gitu? Jadi mungkin kita bisa bersepakat dulu bahwa sejatinya kita tidak menempatkan quarter life crisis sebagai sesuatu hal yang terlalu negatif. Jadi bisa kita anggap dalam tanda kutip nih, kita normalisasikan bahwa itu adalah salah satu mungkin hal yang akan kita temukan di usia 20-an awal. Jadi kayak ya udah kalau memang kita harus berhadapan dengan fase-fase quarter life crisis atau bahasa gaulnya anak sekarang agak-agak galau, agak-agak dilema, ya enggak apa-apa gitu kan. Hidup itu kan memang tidak akan selalu berjalan lurus ya kayak jalan tol. Jadi kalau suatu waktu ada kesandung dikit, ya nggak apa-apa. Yang penting kita mencari alternatif ataupun solusi-solusinya. Terus kalau tadi dibilang boleh nggak sih ya? Karena kalau cerita ke teman jadinya kalau nggak adu nasib atau dianggap tidak bersyukur. Kalau mau menjadikan ChatGPT atau AI sebagai penyaluran emosi. Jadi mungkin sebagai seorang psikolog saya akan menyarankan AI itu sebagai cara teman-teman menyalurkan emosi. Jadi kalau ngerasa nggak safe untuk bercerita kepada teman, ya nggak apa-apa. Dalam situasi mendesak mungkin belum bisa ke psikolog, ya kan? Yang nggak apa-apa menjadikan AI untuk menyalurkan emosi. Karena kan sejatinya emosi itu harus diakui, diterima, lalu disalurkan. Dengan teman-teman mungkin sekedar menulis ya di chat itu, ini yang saya rasakan, itu kan berarti teman-teman sudah mengakui, ya kan? Belum lagi nanti kan AI akan memberikan tanggapan. Oh ternyata yang kamu rasakan itu misalnya lebih ke arah sedih. Saya memahami ya kan gitu ya biasanya bahasa saya. Jadi kayak teman-teman, oh ternyata yang saya rasakan sedih ya. Bahkan kan dalam mengechat itu kalau yang langsung ya yang sifatnya spontan mungkin teman-teman bahkan nggak tahu tuh perasaan saya di saat ini apa sih, marahkah, sedihkah, kecewakah. Dengan AI memberikan tanggapan, oh menjadi tahu nih, oh ternyata saya nih perasaannya atas kondisi ini marah ya, atau jangan-jangan sebenarnya oh ternyata refleksinya adalah kecewa ya. Jadi jadikanlah itu sebagai untuk menyalurkan emosi. Namun untuk hal-hal yang tahapannya lebih lanjut ya amat sangat disarankan untuk melanjutkan paling tidak ya konsultasi atau sekedar sharing kepada seorang psikolog. Karena kan ke psikolog itu nggak perlu menunggu menjadi gangguan atau disorder dulu ya. Jadi sekedar sharing, bertukar pikiran dan mendapatkan feedback yang memang sifatnya realistis dan memang sesuai kebutuhan teman-teman itu amat sangat disarankan. Berarti ada yang masih di ambang batas, tapi kalau misalnya untuk teman-teman nih Bu yang udah terlanjur melakukan ChatGPT jadinya ketagihan teman-teman di rumah tuh biasanya. Jadi ketagihan. Jadi fenomena ketagihan ChatGPT ini karena terlalu sering divalidasi sama GPT-nya, apakah itu tuh bisa mengundang disorder ya atau memperburuk kesehatan mental kita, dan bagaimana caranya untuk memperbaiki si yang udah mulai kecanduan tadi? Kalau tadi kata-kata yang disematkan oleh Dalila adalah kecanduan, itu kan konotasinya sudah negatif. Yang namanya kecanduan kan berarti begitu dia candu, dia kan berarti butuh langsung dapat sesuatu proses penyelesaian yang secara instan. Kalau ngerasanya menjadi amat sangat ketergantungan, ya berarti kan itu sebenarnya udah sinyal. Wah, berarti itu sebenarnya apa? Oh, ternyata kebutuhan saya untuk didengarkan itu besar sekali ya. Ternyata kebutuhan saya untuk divalidasi dan direspon itu amat sangat besar. Itu sebenarnya udah bisa jadi bahan refleksi diri bahwa oh ini ya yang kosong dan ini ya yang menjadi kebutuhan dari diri saya. Dan kenapa sih tidak disarankan terus-menerus gitu? Karena tadi interaksinya menjadi dengan AI itu apa? Makhluk hidup atau
Nggak makhluk Nggak, hidup. bukan makhluk hidup kan? Karena ketergantungannya dengan bukan dengan makhluk hidup, tentu interaksinya jadi tidak dengan sosial dong. Itu yang mungkin lama-lama kalau dibiarkan jadinya nyamannya sama yang bukan berinteraksi dengan manusia. Nah, itu tuh yang kita khawatirkan kalau udah nanti udah merasa terlalu asik, tidak butuh manusia, tidak butuh interaksi sosial, sedangkan kita manusia adalah makhluk sosial yang tentu sewajarnya berinteraksi sehari-harinya adalah dengan manusia. Nah, betul. itu tuh yang nanti kalau dibiarkan mungkin akan menjadi sesuatu yang kurang baik buat si individu. Ya berarti mungkin ya bisa mengundang ya Bu. Iya. Ke- Kalau tadi konotasi bahasanya adalah Kecanduan. kecanduan rokok, kecanduan AI, apapun itu yang Iya. sifatnya edik, itu pasti bukan sesuatu yang sehat lagi. Nah, tadi kan kalau misalnya konotasinya sudah mengundang penyakit mental, berarti Ibu juga sudah sering ya menjumpai beberapa orang dengan keluhan mental gitu. Jadi sebenarnya untuk kita mengindikasi kita tuh sudah mulai, harusnya kitanya ke psikologi itu waktunya kapan untuk apa ya Bu, menghindari namanya fenomena self diagnosis. Karena dengan banjiran informasi dari sosial media tentang health awareness kan sekarang udah banyak banget tuh Bu. Jadi apa ya namanya, kayak untuk mengarah-ngarah ke self diagnosis tuh banyak. Jadi menurut Ibu gimana? Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari hal-hal seperti itu gitu? Self diagnose karena tadi ya AI biasanya mungkin kamu ada kecenderungan depresi, bipolar gitu ya. Sebenarnya teman-teman, saya amat sangat yakin dan percaya di saat teman-teman udah mulai gerusak-gerusuk bertanya ke IA, kalau teman-teman mau jujur, teman-teman pasti tahu apa sih sebenarnya yang terjadi dengan diri saya. Memang saya tuh lagi ada problem, masalahnya di part A misalnya. Kalau teman-teman mau jujur saja, mau lebih berlapang dada, mungkin itu sudah bisa menjadi tanda dan langkah awal kalau memang teman-teman sudah membutuhkan bantuan profesional. Karena kan tadi ya, dengan kita gerusak-gerusuk terus-menerus bertanya ke IA, kita mencoba mencari tahu yang aku rasakan ini diagnosanya apa ya. Sebenarnya simpelnya adalah berarti kalau saya sudah punya kebutuhan yang demikian, kekhawatiran yang demikian, ya udah nggak perlu menunggu waktu lama, action saja pergi ke profesional untuk melakukan asesmen awal secara langsung daripada membuang-buang waktu lagi kan gitu. Karena membaca sesuatu yang kan IA itu menangkapnya secara garis besar dan belum tahu iya atau tidak. Sedangkan kami para profesional aja menegakkan diagnosa itu terkadang butuh beberapa sesi untuk kita melihat, ya kan? Karena kan begitu kita sudah menegakkan diagnosa, dalam tanda kutip nih, masyarakat pada umumnya kan selalu menganggap diagnosa itu label. Padahal diagnosa itu ya sejatinya informasi aja buat teman-teman bahwa yang saya alami atau yang saya punya kondisi mentalnya adalah A. Tapi diagnosa itu lebih amat sangat dibutuhkan oleh si profesional. Karena dengan diagnosa tersebut dia menjadi tahu nih, klien saya kondisinya seperti apa, lalu saya mau membantunya dengan pendekatan apa. Jadi bahkan mendengar diagnosa aja kan kadang orang udah jadi takut. Mungkin ada yang menjadi tambah overthinking, ya kan? Betul. Ya tadi ini sekalian nih saya meluruskan ya kan, bahwasanya diagnosa itu adalah informasi saja. Oh, ini ya kondisi yang terjadi dengan saya. Iya. Tapi kebutuhan paling utamanya adalah untuk si profesional. Jadi terkadang juga ada kalanya melihat dari profil klien, saya tidak memberitahukan diagnosanya. Namun tetap dalam proses psikoterapinya, maintenance-nya adalah untuk membantunya paling tidak berdaya untuk dirinya sendiri meskipun memiliki diagnosa tertentu. Karena kan gitu, kita sebagai profesional akan melihat kira-kira Dalila ini perlu nggak ya saya kasih tahu. Nah, kira-kira kalau saya kasih tahu dia bakal jadi lebih cemas nggak atau menjadi lebih ngerasa dunia runtuh banget sih. Jadi memang mungkin akan dikasih tahu tapi tidak sesegera mungkin, tapi memang langsung kita eksekusi di dalam psikoterapi penanganannya seperti itu. Makanya teman-teman semua hati-hati dengan fenomena self diagnosis karena itu bahaya banget ya Bu. Yes, karena kan diagnosa itu seringnya masyarakat pada umumnya tadi seperti yang saya bilang menganggapnya sebagai sebuah label dan selalu label itu dikonotasikan dengan sesuatu yang negatif. Ya padahal nggak apa-apa, sama kayak penyakit fisik, kita punya kolesterol mungkin, kita punya hipertensi, ya nggak apa-apa. Yang penting adalah kita melakukan langkah-langkah untuk tadi mengurangi hal-hal yang memang mengganggu kita secara fungsi sosial seperti itu. Gitu. Jadi juga buat teman-teman semua tuh, diagnosis itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi itu sebenarnya informasi. Jadi kalau misalnya teman-teman
udah diberi informasi sama psikolognya, dipahami aja sih, Yes. jangan ditelan mentah-mentah aja gitu. Karena itu bukan suatu konotasi yang negatif ya, Bu. Ibu ngelihatnya kebanyakan ibu tuh menangani kasus apa, terutamanya di usia-usia kayak Usia kita. 20 awal ya, untuk usia anak kuliahan ya. Kebanyakan itu kalau di usia kuliah, depres, anxiety. Nah, itu mungkin urutan-urutan topnya tuh gitu. Tapi ada juga beberapa lain ya, disorder lainnya. Tapi umumnya seperti itu sih rata-rata. Yang ngomongin masalah depresi jadi teringat sebuah tagline yang selalu lewat di sosial media. Itu Laki-laki tidak bercerita tapi nongkrong di Indomaret. oke, benar. Karena kan dari tagline itu berarti laki-laki ini dituntut untuk menahan perasaan, tidak boleh sedih atau jadi mereka tuh kalau misalnya ada masalah tuh lebih menutup diri. Karena laki-laki itu tidak mau bercerita, jadi apakah tingkat depresi laki-laki itu terkena depresi lebih tinggi kah daripada perempuan gitu? Oke, udah pernah main-main ke RSJ? Oh, belum. Oke. Kalau mungkin lebih banyak pasien laki-laki daripada pasien wanita gitu ya kan. Iya, Bu. Nah, kita juga tidak memberikan label atau konotasi kalau di RSJ itu sesuatu yang negatif. Ya enggak apa-apa, berarti memang itu fase yang memang harus kita lewati. Mungkin kita harus rawat inap dulu. Mungkin ada seminggu sekali kita harus ke sana. Itu kan adalah proses maintenance dalam proses pemulihan. Jadi mau kita masuk ke RSJ sekalipun ya nggak apa-apa, itu adalah sebuah proses. Jadi RSJ sama rumah sakit pada umumnya juga sama aja sih. Itu adalah memang tempat untuk kita membantu dalam proses Penyembuhan. pemulihan. Iya. Jadi jangan alergi dan jangan takut dengar kata-kata RSJ. Is a normal aja gitu. Lalu tadi sesuai tagline misalnya laki-laki diam-diam nongkrong ya kan, tidak bercerita tetapi nongkrong karena fitrah ya, kita berbicara fitrah dulu nih, laki-laki dan perempuan. Kalau Dalilah dan saya, perempuan itu kan terbiasa ekspresif, bercerita, bahkan ngomel saja itu kan sebenarnya adalah bentuk penyaluran emosi ya kan. Kalau laki-laki itu memang fitrahnya kalau ada sesuatu, lagi ada masalah, mereka pride-nya adalah gue ngomong ke pasangannya gue atau ngomong ke lingkungan adalah di saat saya ngomong dan sudah disertai dengan solusi. Itu fitrahnya, makanya akan cenderung kita melihat laki-laki kalau lagi dalam masalah dia akan mengambil waktu dulu. Mungkin jadinya bikin sekitar ngerasa terabaikan gitu ya. Tapi tadi fitrahnya biasanya laki-laki itu demikian. Dia akan bercerita di saat dia sudah menemukan solusinya. Jadi dia akan share, oh aku tuh lagi ada masalah ini tapi aku sudah mencoba nih. Jadi amat sangat jarang yang memang dia belum menemukan solusi, dia mau bercerita. Makanya tadi nongkrong dulu di Indomaret. Pakai proses thinking dulu. Iya, betul. Kecuali kalau memang anak laki-laki tersebut sedari kecil diasuh dengan pola asuh yang memang sudah melatih mereka untuk lebih ekspresif, misalnya paragen alfa itu mau laki-laki mau perempuan kan sudah lebih ekspresif, betul. sudah bisa bilang kalau nggak setuju dan alasannya kenapa. Tapi mungkin zaman-zaman milenial kayak saya gitu ya kan, atau kayak teman-teman yang sekarang di usia ini tergantung lagi nih pola asuh orang tuanya. Kalau orang tuanya masih menerapkan pola asuh dengan cara-cara pendekatan yang orang-orang zaman dulu lakukan, mungkin juga akan melahirkan kembali seorang anak laki-laki yang memang kesulitan untuk mengekspresikan perasaannya. Jadi gitu, mungkin bisa dibantu saja. Berarti kalau untuk membantu fungsi sosial ya. Berarti kalau ada masalah, teman-teman yang cowok-cowok mungkin bisa bilang aja dulu, aku butuh waktu dulu nih. Aku kayaknya butuh waktu deh beberapa minggu ke depan atau beberapa hari ke depan gitu. Ada yang mau aku selesaikan. Jadi membuat sekitar itu tidak merasa terabaikan. Atau kenapa sih tiba-tiba kemarin kayaknya lengket banget, kok tiba-tiba sekarang jadi menjauhi gitu ya. Jadi lebih membantu untuk mensounding saja. Dan kita perempuan, wanita dewasa ya. Ingat 20 itu sudah masuk kategori dewasa awal. Jadi berperilakulah sesuai dengan usianya. Enggak yang kayak masa-masa remaja lagi. Enggak dikasih explain sedikit ngambek misalnya kan, tapi berusahalah untuk belajar berkomunikasi dengan baik. Oke, kelihatannya kamu lagi ada yang dipikirin ya. Oke, enggak apa-apa, ambil waktu aja dulu. Nanti kalau kamu udah lebih better kabarin aku ya.
ya. Bantu, mungkin sebagai wanita tuh kita memberikan bantuan-bantuan suportif seperti itu, sehingga si laki-laki menjadi lebih oh iya nih ya, ternyata dia tapi memang aku belum siap nih buat share gitu ya kan. Jadi kayak is okay, nanti aku kabarin, kan itu lebih menenteramkan kan untuk dua orang yang sedang dalam suatu hubungan lah gitu. Termasuk ke orang tua juga, nggak mesti selalu sama pasangan ya, ke orang tua pun kalau memang kita butuh waktu ya sampaikan saja. Jadi jangan copingnya itu nggak ngangkat telepon, nggak balas chat. Yang namanya orang tua kan pasti khawatir ya. Jadi tadi cukup sounding aja gitu. Itu akan lebih menenteramkan. Jadi itu laki-laki kalau misalnya memang mau ngilang, ya itu ya Bu ya, sounding, kasih tahu pasangannya kalau misalnya memang coping mekanismenya memang harus agak membutuhkan waktu, ya enggak apa-apa, yang penting sounding. Jadi orang nggak kecarian, orang nggak ngerasa terabaikan, jadi nggak membuat ada satu pihak yang mungkin menjadi terluka ya, memberikan luka lain nih buat orang lain. Tapi saya rupanya nggak nyangka itu tadi pertanyaan terakhir Bu. Tapi karena ini waktu masih ada, juga tadi lupa. Ada pertanyaan titipan tadi katanya. Silakan. Ngundang psikolog. Mau nanya. Excited banget tuh kawan. Boleh. Tapi ini pertanyaannya nyentuh banget sih. Buat caregiver atau orang yang mendampingi mendampingi orang yang lagi kena ujian sama Allah juga ya Bu ya, atau lagi dikasih sakit gitu. Jadi dia tuh bilang kayak berat sih hidup aku menjalani kehidupan ya, menemani beliau yang sakit itu. Terus dia bilang kayak kalau misalnya kayak aku gitu, apakah lebih rentan kena depresi juga nggak sih? Sebenarnya capek juga begini gitu. Tapi aku juga nggak tahu gimana, dan juga mungkin Bu motivasi untuk teman-teman di sana yang lagi menjalani fase ini gitu. Oke. Berarti menjadi seorang pendamping caregiver itu pasti menguji mental ya, dimana kita harus berusaha lebih gitu kan untuk memahami bahwa orang yang ada di hadapan saya ini mungkin lagi sedang kambuh atau mungkin lagi memang butuh ditemani waktu yang lebih. Di tengah-tengah mungkin teman-teman kalau usianya anak kuliahan dengan tuntutan tugas-tugas perkuliahan tapi harus mendampingi. Jadi ya enggak apa-apa juga seorang caregiver itu juga melakukan konseling ya, paling tidak dengan profesional. Untuk tadi mendapatkan bantuan apa saja sih hal-hal yang bisa mereka lakukan, paling tidak 911-nya ya, untuk tetap bernapas di ritme hidup yang mungkin lebih padat dibandingkan teman-teman lain yang tidak punya kondisi seperti itu di rumah gitu. Jadi tadi yang saya bilang bukan hanya untuk si kliennya saja, bahkan untuk pendamping juga itu amat sangat disarankan agar tetap sehat, agar juga tidak mengganggu fungsi sosialnya. Semangatnya kalau buat teman-teman yang menjadi caregiver adalah tadi menyadari kan baik kita yang menerima diagnosa ataupun menjadi seorang caregiver itu pasti ada prosesnya. Proses untuk menerima bahwa oh memang saya ada kondisi yang demikian ya. Jalanilah proses penerimaan itu mungkin layaknya seperti proses berduka. Ada kalanya kita masih denial, adanya kalanya kita masih kayak marah, ada kalanya kita sedang melakukan negosiasi dengan yang di atas, ya kan, bisa nggak aku janji deh kalau aku gini nih mudah-mudahan hidup aku akan begini gitu kan. Ada kalanya nanti kita sampai juga di fase terakhir yang memang kita menerima. Jadi tuh menjadi pendamping juga tanya dulu gitu kan, kayak sebenarnya yang aku hayati, yang aku rasakan nih apa sih? Harus menghadapi, harus mendampingi kondisi yang demikian. Masih marahkah aku? Ya kan, tentu kalau dia marah, kami selaku profesional akan memberikan saran-sarannya, rekomendasinya. Atau mungkin dia sudah di tahap yang ya saya menerima, tapi saya tinggal butuh penguatan. Itu kan juga penanganannya dan saran-sarannya juga berbeda. Jadi kayak teman-teman yang menjadi caregiver, terima kasih sekali karena masih memilih bersedia untuk mendampingi di tengah-tengah ritme kehidupan yang padat. Namun tetap pesan saya jangan lupa bernafas, ya kan. Jangan lupa untuk mengasihi diri sendiri juga, bahwa memang teman-teman masih sangat wajar dan pantas sekali untuk mengambil jeda walaupun cuma beberapa detik saja gitu. Untuk tahu cara-cara jedanya beberapa detik, konsul-konsul lah, main-main lah kepada profesional untuk mendapatkan 911 yang memang relate dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Aduh, sebenarnya nih
sedih juga ya, Bu. Mereka tuh Karena kadang iya, karena itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Belum Iya. lagi apakah caregiver-nya memiliki pengetahuan yang pasti dengan kondisi orang yang dia dampingi. Misalnya kalau orang tuanya mengalami demensia, misal Iya, ya, terus anaknya harus ikut merawat. Kita bisa mastiin nggak kalau si anak tuh paham nggak sih demensia itu apa? Paham nggak sih secara perilaku ini orang tuanya tuh perilaku dalam demensia yang seperti apa? betul. Sehingga dia tuh dalam menjalani kehidupannya tuh bukan dengan perasaan kenapa sih begini, dia masih bertarung di level yang amat sangat dasar. Kenapa sih orang tua aku nggak bisa percaya aku, kenapa sih dituduh gini-gini, padahal itu bisa jadi adalah trait dari orang yang mengalami demensia. Kalau yang memang sifatnya ada yang suka nuduh atau yang apa, kan macam-macam ya bentuk responnya. Pastikan dulu si caregiver paham nggak sih Iya, apa yang sedang dia hadapi. Sama deh kalau kita memiliki diagnosa mental, kita paham nggak sih depres itu apa sih, dalam saya itu bentuk depresnya seperti apa sih. Itu kan berbeda-beda ya. Jadi walaupun payungnya sama depresi, mungkin setiap individu itu keluaran dan bentuknya berbeda-beda. Itu dulu yang secara dasar harus dipahami yang punya badan gitu, gitu. agar dapat membantu dalam fungsi sehari-hari. Oke. Tadi bahas-bahas itu saya juga nih, Bu, untuk terakhir kalinya juga nih buat Ibu memberikan wejangan-wejangan untuk kita semua. Kalau misalnya kalian lagi ngerasa nggak baik-baik aja, pergilah ke psikolog, karena psikolog kan bukan sesuatu hal yang tabu, atau ke psikiater juga ya kan, Bu. Boleh deh Ibu kasih tahu sama teman-teman di rumah gitu. Oke, mungkin lebih kepada reminder saja ya teman-teman, sebagai pengingat yang amat sangat lembut. Jadi bukan wejangan mungkin ya, tapi lebih kepada pengingat sesama manusia bahwasanya kita sebagai manusia itu amat sangat wajar kalau pada waktu-waktu tertentu kita berada di titik yang lagi rendah, berada dalam kebingungan. Sama deh kalau memang pun kita lagi krisis ya kan, quarter life crisis, ya enggak apa-apa, itu adalah bagian dari proses kehidupan. Jadi jangan bingung-bingung, jangan ngerasa sendiri, karena sejatinya kami profesional psikolog, psikiater siap hadir untuk membersamai teman-teman. Jadi sebenarnya tidak ada kata aku sendiri nih, aku lonely, enggak. Silakan teman-teman cari bantuan profesional karena pasti tidak akan ditolak gitu ya. Pasti akan dengan senang hati kami membersamai teman-teman. Jadi kayak ya tadi ya, hidup itu amat sangat wajar. Kalau kita ada di fase-fase tertentu, jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang terlalu negatif, yaitu hanyalah sebuah proses yang pasti itu akan terlewati. Tinggal terlewatinya mungkin untuk Dalila butuh waktu tertentu, mungkin untuk saya butuh waktu yang agak lebih. Itu juga ya normal saja, karena setiap individu itu unik dalam konsep psikologi kan. Pasti kebutuhannya, cara-caranya juga berbeda. Jadi tetaplah terus hidup dengan mindful, dengan penuh kesadaran, aware kepada diri sendiri, mengasihi diri sendiri, jujur kepada diri sendiri, sebenarnya apa nih yang saya butuhkan. Jangan ditunda-tunda ya kan, jangan dinanti-nanti, karena kesehatan mental itu adalah omsetnya teman-teman gitu ya kan. Itu adalah sesuatu hal yang amat sangat berarti, yang akan mempengaruhi tadi aktivitas dan keberfungsian sosial teman-teman. Kenapa sih dari tadi saya mengulang kata keberfungsian sosial? Karena biasanya karakteristik klien datang itu nunggu sudah terganggu dulu, fungsi sosialnya baru datang. Alangkah amat sangat lebih menenteramkan kalau tadi kita merasa, kan kita pasti ngerasa ya kalau ada something nih di diri kita, untuk cepat kita melakukan eksekusi penanganannya seperti apa. Jadi jangan tunggu fungsi sosialnya terganggu dulu, karena kalau fungsi sosial sudah terganggu, berarti kalau secara penegakan diagnosa udah ada lebih dari satu setting nih gitu. Ya kan, tentu penanganannya akan lebih lagi dong gitu. Oke teman-teman, jadi aware, jujur sama diri sendiri, lalu segeralah mencari bantuan profesional. Dan ingat, ke profesional itu bukan sesuatu yang menakutkan. Mau permasalahan mental, fisik, itu adalah hal yang normal saja di dalam hidup. Ada kalanya kita memang harus check up ya. Kalau medical check up setahun sekali, ya bisa dong memperlakukan hal itu juga untuk check up mentally ya minimal 1 tahun sekali. Betul. Oke, berarti Bu kita sudah sampai di sesi akhir. Berarti setelah berakhirlah obrolan panjang kita hari ini. Jadi kalau saya tarik kesimpulannya, teman-teman semua lebih
lebih mengerti diri kita sendiri, aware terhadap diri kita sendiri, karena kesehatan mental itu adalah investasi jangka panjang kita semua. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman semuanya. Aku Dalila pamit undur diri sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.